Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Cep Nikmat di Login Dialog Milenial di podcast Desa Lengkong. Ini khusus membahas tentang UMKM. Kita ngobrol mengenai produk-produk lokal, khususnya di Desa Lengkong, umumnya di wilayah Kabupaten Bandung. Oke, hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Di sini ada Kang Rino. Kang Rino ini pelaku UMKM dengan produknya cilok, Kang ya. Betul. Kang sapa dulu Kang. Baraya Desa Lengkong sapa dulu siap. Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino, tinggal di Komplek Pira Permata Asri, Blok C515A, dan kebetulan saya menggeluti usaha bidang kuliner yaitu cilok ambu. Cilok ambu Ya. kacang. Itu ya Kang. Ya, Oke. kuah dan kacang. Kuah dan kacang, berarti ini ada dua varian ya, ada Betul. dua jenis. Betul, Pak. Kuah dan kacang. Oke Kang, cilok, kalau bicara cilok ya, ini Betul. kan cilok ini makanan khas Jawa Barat. Iya. Jawa Barat kan terkenal dengan makanan kulinernya, Ya. dari batagor, terus mie ayam Betul, gitu ya, betul. sampai ke cilok. Dan cilok ini kan yang apa ya? Ini sering kita temukan ya. Betul. Gitu. Dari saya sejak kecil sampai hari ini, itu kayaknya cilok itu masuk list makanan favorit Ya, ya, sebagai cemilan, mudah didapat, Betul. terus enak, Harga murah. ya murah Iya, gitu. betul. Nah, kita ngobrol Kang, Siap. kita mengenai Siap. cilok ini gitu ya. Udah lama Kang cilok ini? Alhamdulillah untuk usaha cilok ini sudah berjalan berarti 3 tahun ya. 3 tahun. Jadi dari 2018. 2018. Iya, Oke, betul. udah 3 tahun. Ya, Kalau tadi GPA Kang ya? betul. GPA Pria Permata udah Asri. berapa tahun di sini Kang? Di sini saya berarti sudah kurang lebih 7 tahun ya. 7 tahun. Betul, 7 Oke, tahun. 7 tahun. Nah, kan ini tadi 3 tahun. Sebelumnya apa Kang aktivitas sebelum Akang produksi ini? Oh, cilok sebelum ini ya. Mm-mm. Jadi kalau sebelum saya terjun di bidang apa namanya? Ya usaha Ya, gitu. UMKM ini. Betul. Heeh. Jadi saya kebetulan kerja di bidang marketing sebetulnya. Jadi dari marketing otomotif, dari satu merek ke merek lain. Pertama saya pernah masuk kerja di Toyota di Kiara Condong. Dari iya. situ kemudian pindah ke Suzuki. Suzuki. Nusantara Jaya Sentosa. Kemudian saya juga pindah lagi ke Daihatsu. Daihatsu. Ya. Otomotif semua ya marketingnya Ya, betul. gitu. Nah, Betul. ini kan ini menarik Kang. Ya, ya. Tadi marketingnya otomotif semua gitu ya. Ya. Terus kok bisa gitu sampai milih udah UMKM saja yang jualannya cilok? Itu gimana Kang ceritanya gitu? Ya. Kok bisa milihnya ke cilok gitu tuh? Ya, ya. Ya seperti yang tadi Pak Acep bilang ya, Ya. bahwa kalau cilok itu kan sebetulnya makanan jadul ya. Jadi Iya, betul. dari kecil sampai besar kita ya sering menemukan makanan ini gitu. Dan sebetulnya cilok ini yang menemukan resepnya itu adalah istri gitu. Jadi dari kegemaran istri sering ngemil cilok Ya. gitu. Nah, pada akhirnya bilang gitu, kenapa sih nggak coba dijual gitu, dipasarkan. Kalau rasa mah ada, ya insya Allah lah gitu. Berani Enak gitu ya. gitu, berani gitu ya, ya. gitu, betul, berani gitu. Dan ini juga ada sejarahnya sih, kenapa namanya cilok ambu gitu ya. Ambu kacang ya gimana cilok Kang? ambu. Jadi gini, sebelum nama cilok ambu ini sebetulnya namanya cilok permata, Pak. Gitu. Berarti ini nama ini yang kedua kalinya. Betul. Oke, Jadi oke. permata ini diambil dari nama komplek gitu kan. Oh, Gria iya, Permata iya, iya, Asri iya, iya. kan gitu. Nah, tapi karena ada masukan dari teman gitu, kalau permata itu kayaknya kurang menjual. Tuh, Ya. iya. Jadi seolah-olah apa ya, kalau permata, akhirnya ada yang ngasih masukan. Kebetulan teman sekolah di
SMA 14 namanya Ida. Mudah-mudahan nanti Ida nonton ya. Gitu. Jadi Ida ini ngasih masukan, kan cilok itu tadi makanan khas Jawa Barat ya. Betul. Jadi kenapa namanya tidak ngambil nama yang identik dengan nama Sunda gitu. Nah akhirnya dikasihlah nama itu, nama Ambu. Ambu kan ya, Sunda, ya, Ambu artinya kan ibu. Ya, kalau ya itu ibu kan namanya ibu. Ambu abah kan itu ya, akhirnya Ambu. Ya sudahlah akhirnya diambil nama itu, nama Ambu gitu. Kemudian dari situ dikuatkan juga dengan kalau berbicara dengan hadis gitu ya. Kan kalau Rasul itu mengajarkan bahwa ibu itu lebih pantas dihormati gitu kan ya. Bahkan 3 kali disebutkan, ibumu, kemudian bapakmu gitu Pak. Iya. Nah, jadi semakin memperkuat saya dan istri untuk menetapkan ya udahlah ini namanya Ambu saja gitu. Itu sih. Ya mudah-mudahan kan dinamain Ambu ini tadi ya hadisnya dengan ibu ini menjadi harapannya kan, harapan ke produknya ini jadi yang utama kan. Betul, jadi menu yang paling disukai kan, ya, gitu kan. betul. Berarti proses ganti nama itu tentunya diskusi sama istri, betul? Iya, betul, diskusi. Akhirnya tercetuslah ya nama Cilok Ambu. Akang. Jadi ini ada nama singkatannya ini. Ada singkatannya. Jadi ini ada cilok aku, ini Ambu kuah gitu. Aku. Jadi biar lebih ya familiar lah gitu. Jadi biar kan gampang gampang diingat gitu. Gampang disebut. Oh, pengen nyari cilok, cilok aku aja. Aku gitu. Itu yang itu kan. Ini yang kecil. Cilok aku. Ambu kuah. Itu ini. Ambu kuah. Iya, betul, ini yang kecil. Kemudian yang itu Akang. Akang ini juga kan identik dengan nama Sunda juga Akang. Ya. Akang itu Ambu kacang. Jadi cilok dengan bumbu kacang. Nah, kalau yang ini cilok aku 2. Jadi lanjutan dari ini sebetulnya. Jadi ini di-upgrade lah ke sini. Jadi aku 2. Itu dengan tambahan komplit, betul. Secara ukurannya juga lebih gede ya. Ya, secara lebih lengkap juga dalamnya. Ya, jadi lebih lengkap di sini. Kalau yang di sini ini kan belum pakai bakso sama mie. Oh iya. Mie kering. Nah, kalau di situ sudah ditambahkan dengan bakso dan mie kering gitu. Jadi lebih mantap lagi kalau lebih itu. Mantap. Ya, betul. Nah, ini kan dua ukuran Kang ya, 2 kemasan ini dengan harga yang berbeda. Kalau kalau untuk harga, kalau yang ini kecil, yang ini 2 ini, yang aku sama yang Akang itu sama harganya, yaitu 13.000. Ini 13.000. Ya, kalau yang besar yang ini itu 20.000 harganya. Itu 20.000. Betul. Terjangkau lah ya. Terjangkau sekali ya. Gitu ya. Nah, ini Kang, kalau kita kan sama-sama penikmat cilok lah ya. Betul. Dulu tuh kan kalau berbicara cilok itu dicolok ya. Aci dicolok kan ya, gitu. Betul. Kan itu ya dari ya itu kan sejarahnya gitu ya, aci dicolok. Ya. Nah, berbicara hari ini Akang dengan kemasan yang begitu menarik, warnanya pun ini pink ya? Atau ini merah? Warna merah. Oh, itu ini merah. Warna merah. Dengan warna merah ini apa sih yang menjadi alasan kayaknya kemasan nih harus menarik nih. Iya. Tercetusnya terus kenapa seperti ini nih gitu kan, ini packagingnya gitu kan. Ya. Ini kan biar jadi motivasi Kang buat teman-teman yang mau buka usaha. Karena kan usaha itu tidak hanya berbicara rasa juga kan. Betul. Gitu ya, tapi berbicara kemasan juga. Ya, bahkan packaging. Ini apa filosofinya, warnanya kok cantik gini, cerah gitu ya. Iya, betul. Jadi ini Pak Acep ya, untuk yang tadi kalau berbicara kekinian ya hari ini, konsumen itu yang pertama kali dilihat itu pasti dari tampak luarnya. Betul. Atau kemasan. Dari kemasannya. Jadi, ya. Pada akhirnya kita sebagai pelaku usaha itu harus berusaha untuk berinovasi lah, inovasi. Jadi akhirnya tercetuslah inovasi dari sisi packagingnya. Ini ada warna merah. Sebenarnya warna merah itu menunjukkan lada gitu ya, pedas. Ya, betul. Kan pedas ya. Jadi cilok Ambu ini kebetulan pakai sambalnya sambal yang asli. Segar itu. Gitu. Iya, betul. Jadi sebelum ke kemasan ini juga sebetulnya kemasannya juga nggak seperti ini. Jadi kemasan yang biasa, yang bening, yang plastik itu
Nah yang seperti itu. Nah cuman karena tadi banyak yang bilang kalau usaha itu harus inovasi, harus apa namanya, ya kemasannya harus ini gitu ya, harus dipercantik, karena konsumen itu pandangan pertamanya itu harus catching dulu gitu. Berikutnya mah tinggal keputusan apakah membeli atau tidak gitu. Nah itu kemudian dari ini banyak yang terlibat sebetulnya dari tadi kalau dari penamaan itu ada teman saya, teman sekolah waktu di SMA 14. Kemudian untuk logonya sendiri itu juga dibikinkan Pak Acep, jadi dibikinkan sama teman namanya Pak Titan ya. Beliau jago desainnya, jadi akhirnya saya minta tolong lah ke dia buat bikinin lah yang menarik gitu logonya. Akhirnya dibikinin yang kayak gini gitu, bulat logonya. Ini bulat kan menandakan bulatnya cilok, kemudian ada tulisannya Cilok Ambu, dan di dalamnya ada foto ambunya sendiri, nah, gitu. Nah kalau ini stikernya ini juga teman juga sih yang bikin gitu ya. Beliau juga jago di desainnya, bikinnya, namanya Zahra ya. Mudah-mudahan beliau juga nonton. Jadi beliau yang bikinin, saya ngasih masukannya pengen seperti ini, kemudian akhirnya beliau bikinin gitu. Dan alhamdulillah ide dasarnya dari Akang ya. Pengen ini betul, nanti dibantu oleh teman kan gitu ya. Iya, dibantu. Nah, itu jadi kan ketika berbicara kemasan ini ya jangan sungkan untuk ini ya, kayaknya diskusi dengan teman, dengan siapapun lah ya. Kita minta saran-sarannya yang ini contohnya kan gitu. Langsung tercipta yang dengan kemasan sangat menarik gitu ya. Cerah betul. Gitu ya. Itu berbicara kemasan. Dari kemasan ke dulu tuh pakai plastik biasa kan? Ya, jadi itu lama. Ya itu lama prosesnya. Jadi kan sebetulnya mah cilok itu kan tadi murah, terus jajanan intinya kalau dari sisi segmentasi itu menengah ke bawah lah. Menengah ke bawah gitu. Nah, saya dengan istri itu berusaha untuk mengangkat derajat cilok gitu istilahnya ya. Jadi akhirnya betul gitu ya. Jadi dengan harganya yang disesuaikan lah ya, dengan packaging yang seperti ini harapannya bisa diterima oleh masyarakat luas. Betul. Bukan hanya Baraya Lengkong saja, ya mudah-mudahan bisa warga Bandung, Indonesia, bahkan bisa keluar juga ya ke mancanegara. Karena kalau dari ini kan sudah dikemas, divakum juga dalamnya gitu. Jadi lebih aman, lebih tahan lama gitu. Kayak gitu. Ya itu sih Pak Acep ya. Jadi untuk ini. Jadi makanan mewah kan gitu. Nah, jadi mewah lah gitu jadi kesannya. Sekarang kan banyak tuh seblak-seblak yang ada di restoran kan, ada di kafe-kafe kan. Iya betul. Yang dulu itu makanan sehari-hari kita. Apalagi kalau anak-anak kecil gitu ya lagi main-main bikin seblak gitu. Itu tadi kan inovasi Kang ya. Iya betul, inovasi. Kang tadi kalau berbicara marketing sebelumnya Kang kerja, ngaruh nggak Kang ke hari ini, pengalaman dulu dengan hari ini jualan UMKM cilok? Ada korelasinya nggak Kang? Oh ya, korelasinya ada sih, ada. Kalau dulu kan marketing itu marketkeun ya sebenarnya. Sedikit maksa untuk konsumen beli gitu ya. Kalau sebelumnya saya jualannya itu mobil yang beroda 4, yang ini mah cilok gitu ya. Jadi saya juga coba menawarkan ke konsumen-konsumen yang di otomotif dulu, itu ditawarkan juga gitu. Mau nggak coba gitu beli gitu ya cilok gitu. Dan ya dari pengalaman dari kerja sebelumnya ya itu sangat berpengaruh gitu. Di segi marketing ya. Dari segi marketingnya ya selama itu. Jualannya Kang, ini jualannya apa online atau di rumah pemasarannya? Pemasaran cilok ini. Kalau untuk pemasarannya online sih. Online ya. Jadi di rumah, terus kemudian pernah sempat juga jualan offline. Jadi sewa jongko di sampingnya Gria Bojong Soang. Di situ ada
lapak namanya Iya, The iya. Teras ya, di situ. Nah itu sebelum pandemi pernah buka di situ. Nah, Berapa lama Kang di sana Kang? di situ hampir 3 bulan ya. 3 bulan. Cuma 3 bulan lah di situ. Karena pengen nyoba juga sih Iya, untuk iya. offline di situ seperti apa respon pasarnya kan gitu. Cuman karena ada pandemi, nah jadi itu sangat berpengaruh gitu. Akhirnya yang di situ diputuskan ya udahlah mending back to home gitu, kembali ke jualannya di rumah gitu. Kembali ke rumah. Nah, kalau Iya. tadi online tuh di mana aja Kang? Oh kalau Jualannya. kalau online di marketplace jualan betul. Jadi Apa aja di marketplace-nya, Kang? Shopee Food Shopee jualan, Food, GoFood, GrabFood juga. Yang terakhir GrabMart juga, karena kalau untuk yang food-foodan, yang food itu Shopee Food, GrabFood, GoFood itu kan konsumen itu pasti nyari makanan yang cepat saji. Jadi Betul. datang dihantar langsung bisa dimakan. Iya. Jarang konsumen itu beli yang kemasan. Mereka pengen yang langsung makan. Iya, iya. Nah, akhirnya diputuskan yang jadi yang siap sajinya ada, yang kemasan juga tetap ada gitu. Itu tuh marketplace-nya ya udah Ya. banyak ya berarti ya. Alhamdulillah sudah. Itu jiwa marketingnya tuh di sana gitu kan. Iya. Kalau di medsos lainnya di Instagram atau di Instagram. Facebook itu ada Kang? Ada. Kalau untuk Instagramnya @cilokambu. Nah, kalau Facebook belum sih, Facebook Belum. masih yang Facebook pribadi sih, belum khusus untuk official Cilokambunya gitu. Tuh nanti di Instagram itu @cilokambu. @cilokambu. Nah, bisa di follow juga. Bisa di follow di tuh ya, Instagram, nanti bisa. dilihat ya di sana Ya, banyak. di sana. Silakan nanti lah ya pesan di sana bisa kan gitu Bisa, Kang ya. bisa boleh. Bisa. Tadi 3 bulan sewa tempat Kang sebelum pandemi ya. Ya, sebelum pandemi. Gejret Kang pandemi gitu ya. Iya, betul. Dengan aturan PPKM dan sebagainya. Ya. Terus di sana muter dong Kang ya. Kang, wah ini gimana caranya berpikir ini tetap bertahan gitu ya dengan segala inovasinya, dengan kondisi hari ini pandemi, berarti itu sangat ngaruh sekali Kang. Sangat ngaruh, Sangat ya. sangat ngaruh ya. Jadi konsumen itu kalau sebelum pandemi itu kan ini pernah sampai keluar kota, bahkan sampai ke Batam, ke Sumatera juga pernah nyampe, ke Tegal, kemudian ke Cirebon, terus ke Sumedang mah deket ya, ke Sumedang, kemudian ke Majalengka juga nyampe. Nah, semenjak pandemi, karena kan pandemi itu daya beli masyarakat juga menurun ya. Ya. Jadi akhirnya selektif gitu, daripada jajan jadi kan mending menghemat beli untuk yang kebutuhan benar-benar yang pokok gitu ya. ya, betul, yang pokok aja gitu. Jadi akhirnya ya tetap ada, cuman tidak sebanyak yang sebelum pandemi gitu. Ada. Jadi yang sekarang itu konsumen itu kebanyakan ya seputar Bandung aja gitu. Jadi di Antapani, kemudian di Sarijadi, Cicadas, terus Bale Endah juga ada, komplek GPA Gria Prima Asri yang itu ada juga di situ. Kemudian ke Setiabudi juga ada. Jadi kalau untuk khusus Bandung saya sistemnya saya yang antar langsung ke konsumen. Konsumen, oke. Iya. Kalau ke warung-warung ada nggak Kang? Kalau ke warung enggak, belum. Belum. Tapi ini langsung ke konsumen ya? Iya, jadi langsung konsumen. Tapi minggu kemarin alhamdulillah sudah ada yang ngajak kerjasama, jadi distributor gitu. Mantap itu. Jadi distributor, jadi ngambilnya langsung banyak kan gitu. Jadi punya tim penjualannya, ya alhamdulillah kan sangat terbantu gitu betul. dengan seperti itu gitu. Ada penurunan berarti ya ketika betul, pandemi. betul. Tapi tetap Kang itu motivasi untuk semuanya Kang ya. Walaupun kondisinya seperti ini ya terus kan gitu ya, berjalan sampai hari ini akan berjalan usaha ini, bahkan ada peluang untuk nanti kerjasama dengan pihak lain. Itu kan bisa dibagi kan motivasinya nih untuk Baraya Lengkong yang pandemi ngaruh kan gitu kan ya. Susah kan.
Iya, semua orang mengalami ya, terutama Iya. pelaku-pelaku usaha. Betul. Apa sih Kang yang bisa di-share nih pada Baraya Lengkong dengan kondisi hari ini, Akang aja bisa survive gitu, bisa bertahan gitu. Di-share aja Kang ininya, motivasinya apa sih gitu. Ya. Sampai hari ini bertahan kan gitu kan. Gitu. Ya. Apa ya? Jadi kalau yang pertama mah mungkin dari sisi mindsetnya ya. Oke. Jadi mindset itu adalah pola pikirnya. Pola Jadi pikirnya. maksudnya begini, kalau berbicara tentang rezeki kan Allah pasti sudah menjamin rezeki kita, nah gitu ya. Tuh. Berarti tinggal kita mau untuk ikhtiar dengan maksimal kan gitu ya. Nah itu yang pertama. Jadi mindsetnya bahwa rezeki itu sudah ada jaminan dari Allah. Nah yang kedua, saya pernah dengar teman bilang bahwa setiap produk itu pasti ada pembelinya. Itu mah rumusnya pasti begitu, ada pembelinya. Jadi jangan khawatir teman-teman pelaku pelaku usaha ya, takut gitu bikin produk ini laku nggak ya, ini bakal ada yang beli nggak ya. Pasti ada yang beli, bahkan barang yang narkoba saja ya. Iya, ada peminatnya. Iya, Apalagi yang ini harganya kan. mahal terus Iya. malah bikin apa namanya, bikin mabok gitu. Iya. Itu ada yang beli gitu. Masa yang ini nggak ada yang beli gitu kan ya. Enak dan menyehatkan kan gitu ya. Ya betul. Itu yang berikutnya ya pasti harus ya melihat peluang yang ada, kira-kira yang hari ini apa sih gitu ya yang lagi tren gitu ya gitu. Jadi dari situ bisa pakai rumus ATM juga, jadi amati, tiru, dan modifikasi Gitu. ya ATM gitu. Jadi mindset tuh ya, yang pertama itu cara berpikir kita ya, walaupun kondisi seperti ini, kalau kita terus berusaha pasti ada jalannya Kang ya. Betul, ada Terus jalan. kedua tadi ATM. Ya kedua ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ya. Jadi kita lihat peluang Ya. usaha hari ini seperti apa dengan kemampuan kita, terus di combine inovasinya. Inovasi dimunculkan. Karena kan hari ini kan kalau belajar mengenai kemasan, Iya. mengenai ya membuat sebuah produk itu gampang mungkin ya hari ini Betul, itu kan. gampang kan. Belajar di mana saja bisa kan gitu. Bisa. Apalagi hari ini teknologi begitu cepat kan perkembangannya. Ini kan bisa ya tidak ada alasan lagi mungkin kan. Yeah. Gitu ya, tidak ada alasan lagi kan gitu ya. Susah gitu ya. Masa pandemi ini itu tantangan. Betul Kang ya? Betul itu tantangan. Itu tantangan. Ini Kang, sebelum pandemi dan ketika hari ini pandemi, berapa sih produksi yang paling banyak, terus ketika paling sedikit itu berapa sih Kang produksi ini? Sebelum pandemi saya pernah dalam satu hari itu 65 bungkus lebih. 65 bungkus bungkus. diborong sama Ibu Nia yang tinggalnya di Bawah Batu. Itu katanya untuk dibagikan untuk ibu-ibu pengajiannya gitu. Nah, itu pelanggan ya? Ya, pelanggan. itu juga pelanggan, betul. Itu pelanggan. Nah, setelah pandemi karena kan pengajian majelis taklim kan belum boleh kan ya. Nah, saya coba tawarin ternyata ya belum jalan katanya. Ini kondisinya seperti itu kan? ya. Gitu. Ya akhirnya ya jangan ke satu orang saja gitu, berarti kan harus memperbanyak konsumen gitu, memperbanyak prospeknya. Ke siapa nih kira-kira yang penyuka lada lah gitu ya, penyuka pedas kan gitu. Biasanya sih kalau penyuka pedas kan ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Nah kayak gitu. Jadi ya sudah, yang ditawarkan lebih ke para ibu-ibu kayak gitu. Jadi jangan berhenti di satu posisi, ini nggak bisa. Ya. Tapi cari lagi kan gitu. Betul. Ya. Peluang yang bisa kita tawarin gitu, yang bisa kita ajak untuk beli ini kan gitu kan gitu. Oke. Ini Kang, tadi sudah ya motivasinya untuk para pelaku usaha. Betul. Apalagi di masa pandemi ini seperti ini. Sekarang silakan Akang promosi ini untuk Baraya Lengkong. Kenapa sih harus membeli ini gitu Kang? Silakan Kang. Darah. Bangga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya,
Baraya Lengkong Sadaya, wargi Bandung dan sekitarnya, seluruh Indonesia bahkan ya. Tong hilap jajan cilok ambu. Ambu. Iya, cilok ambu. Ada variannya, ada ambu kuah dan ambu kacang. Tagline-nya Kacida Raosna gitu. Kacida Raosna. Iya, sebenarnya ada tagline-nya ini cilok ambu itu Kacida Raosna gitu. Itu bisa untuk pemesanan nanti ada di sini ya. Nanti di sini untuk nomor kontak ya. Nomor kontak ada. Apa tadi Instagramnya juga. Instagram ya, juga mangga di follow gitu. Bisa dicobain. Mudah-mudahan ini bisa diterima dan dijadikan oleh-oleh juga. Praktis. Praktis betul, bisa dibawa. Jadi untuk warga Bandung bisa dibawa ke luar kota, dari luar kota ke Bandung bisa dijadikan oleh-oleh juga untuk dibawa kembali ke kampung halamannya gitu. Gitu Pak, terima kasih. Oke, tadi ya pokok nama tong hilapnya beli cilok ambu gitu ya. Ini praktis, murah meriah, nikmat seperti nama saya, Cep Nikmat gitu ya. Terus nanti ada di sini untuk nomor kontaknya. Nomor kontak Akang Kang ya. Nanti ya, siap. Mudah-mudahan setelah ini diborong Kang gitu ya. Amin mudah-mudahan. Kang hatur nuhun waktosna. Ya, sami-sami. Tos tiasa sumping ya. Sudah mau ngobrol, berbagi inspirasi, berbagi cerita untuk teman-teman di di Desa Lengkong khususnya. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini ada manfaatnya. Amin. Terutama tadi jangan takut untuk berinovasi di tengah kondisi pandemi hari ini. Betul. Ya. Karena orang-orang yang sukses itu orang-orang yang mau berinovasi dan terus kerja keras. Betul. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.